moment of serendipity and tranquility ya. Ketika Hirayama ini istirahat dari jam kerjanya, dia itu melakukan fotografi pohon, dan pohon itu ada di taman ya, dimana cahaya-cahaya itu masuk lewat kanopi-kanopi, celah-celah kanopi pohon itu kayak menggambarkan kalau sebenarnya. Halo Sobat Pak, ketemu lagi sama gue Patriot Ulul. Gimana kabar kalian? Setelah kayaknya 2 kali gue review adalah review Shogun ya, karena emang gue suka banget sama series ini. Kalian bisa tonton di channel gue. Dan kali ini gue mau review satu film Jepang juga, cuma kali ini agak beda ya, karena emang gak disutradari orang Jepang. Judulnya adalah Perfect Days. Dan film ini adalah salah satu wakil Jepang untuk Cannes Film Festival tahun 2023 dan juga menang untuk aktor terbaik yang diwakilkan oleh Koji Yakuzo melalui Prize of Ecumenical Juries. Dan film ini juga salah satu nominasi Oscar ya untuk film berbahasa asing terbaik, namun memang sayang kalah dari Zone of Interest. Tapi menurut gue emang Zone of Interest itu another level sih. Cuma Perfect Days masih juga salah satu film yang oke lah, udah bisa masuk nominasi Oscar untuk film bahasa asing terbaik. Film ini adalah salah satu film Jepang yang masuk nominasi internasional tapi tidak disutradarai oleh orang Jepang pertama ya, karena sutradaranya Wim Wenders. Lainnya adalah Beautiful Day of Around West ya. Itu menurut gue lebih mirip-mirip ke Perfect Stranger sih. Dan film ini dibintangi oleh aktor Jepangnya, jadi satu-satunya sentral dalam cerita ini. Siapa lagi kalau bukan Koji Yakuzo, seperti yang udah gue bilang tadi. Koji Yakuzo ini menurut gue adalah salah satu aktor Jepang yang paling pantas untuk peran-peran samurai setelah Hiroyuki Sanada ya. Dan gue kayaknya pertama kali nonton di film 13 Assassins ya, walaupun sebenarnya dia udah aktor senior. Cuma memang gue baru ngikutinnya itu di film 13 Assassins, terus Emperor in August, terus terakhir kalau nggak salah Sekigahara ya. Oh, ada satu lagi sih, Under the Open Sky. Oke, langsung aja ke cerita film ini. Sebenarnya cerita film ini cukup flat, cukup singkat, dan sebenarnya mungkin bisa dibilang akan membosankan ya kalau kalian pertama kali lihat dan kalian tuh nggak terbiasa dengan film-film yang pace-nya sangat lambat. Sebenarnya menceritakan seorang tukang bersih-bersih toilet Jepang bernama Hirayama yang kita akan lihat kehidupan sehari-harinya dari mulai dia pertama kali kerja sampai dia kerja, dan setelah kerja ngapain, kegiatannya ngapain aja, dan konflik-konflik selama itu apa aja di situ. Dan ini jujur aja disclaimer kalau kalian memang nggak terbiasa dengan film-film flat. Ini film yang sebenarnya nggak ada tujuannya ya, bener-bener nggak ada tujuannya ngapain. Dalam artian satu karakter sentral ini nggak tahu mau ngapain, karena kita cuma diliatin, oh iya dia kerjanya kayak gini, sehari-hari kayak gini, kalau libur ngapain. Bener-bener film yang flat lah. Udah gitu ditambah lagi 30 menit pertama dari film ini bener-bener minim dialog. Hirayama ini nggak ngomong sama sekali, cuma doang. Correct me if wrong ya. Dan yang ngomong adalah orang-orang di sekitar Hirayama ini justru. Jadi Hirayama ini kayak sponge karakter ya, dia hanya menyerap apa yang ada di sekitar dari lingkungan dia. Hal yang menarik salah satunya dari Hirayama ini adalah Hirayama ini bisa dibilang mungkin 50s ya, orang nggak middle age juga, karena dia udah lumayan senior kalau gue lihat ya. Dan dia itu suka dengan lagu-lagu yang temanya tahun 70 dan 60-an. Dia masih pakai kaset record lama, bukan vinyl ya, kaset setelahnya, yang mana kalau lu pernah punya tape, yaitu kaset tape itu, yang mana gue cukup yakin kalau untuk anak-anak tahun 90-an pasti tau lah kaset tape kayak gini tuh kayak gimana gitu bentuknya. Dan dulu itu gue masih inget 90-an akhir, mungkin 2000-an awal ya, mungkin agak-agak transisi ke CD, itu bener-bener banyak banget yang jual versi bajakannya lah. Selanjutnya adalah dia itu punya kebiasaan yang menarik menurut gue, mungkin udah jarang banget di zaman sekarang, adalah dia suka baca buku sebelum tidur. Ini kebiasaan yang mungkin lebih ke perubahan zaman ya. Kalau zaman sekarang mungkin kita sebelum tidur suka lihat-lihat smartphone, mungkin baca-baca something gitu loh. Tapi walaupun gue nggak tahu apakah baca buku di buku itu sendiri, kertas itu sendiri, itu sama dengan baca mau novel atau apapun yang ada di smartphone kita. Dan gap teknologi dari Hirayama ini itu lebih kental banget, dibuktikan itu pas ada scene dimana dia kedatangan keponakannya yang kabur ya. Dan keponakannya ini bisa dibilang Gen Z lah kalau zaman sekarang, dan dia itu nggak tahu bahkan kaset tape itu buat apa dan fungsinya apa, dan lagu-lagunya itu ada nggak di Spotify, yang mana Hirayama ini nggak tahu gitu. Tapi mungkin ya gue merasa satu-satunya konflik di sini itu sebenarnya adalah ketika Hirayama ini dengan keponakannya ya. Walaupun kalau lu lihat nggak ada sesuatu yang langsung klimaks, sesuatu yang ada resolusinya. Cuma resolusinya mungkin gue bisa sebut adalah ketika keponakannya dijemput sama adiknya ya. Yang mana adiknya ini ternyata orang kaya, yang mana Hirayama ini malah diminta untuk temuilah ayah kita gitu loh. Dan
dan gue yakin ayahnya juga orang kaya sih. Dan di sini tuh kelihatan kalau Wim Wenders ini kayak pengen ngasih audiensnya atau penonton ini itu ruang untuk apa yang sebenarnya terjadi sama Hirayama dan keluarganya ya. Kenapa dia itu ternyata selama ini hanya kabur dari keluarganya, dan apakah dia benar-benar bahagia sih. Moment of contemplating dari Hirayama ini di sini nih tuh kelihatan kalau pas dia istirahat ya. Jadi dia istirahat itu berada di taman, dia tuh suka di taman, terus motret foto, yang mana fotografi ini juga salah satu kebiasaannya dia yang dia cetak terus dia kumpulin. Jadi dia tuh masih pakai kamera film, bener-bener old school banget lah ini orang. Seperti yang tadi gue udah jelasin di 30 menit pertama, kalau si Hirayama ini memang nggak pernah ada dialog, dia nggak ngomong sama sekali, dia cuma ham-ham doang, bahkan ke rekan kerjanya ya. Tapi memang selanjutnya dia itu mulai ada dialog lah, dan dia itu hanya ngomong ke orang-orang yang sepertinya dia mempercaya, contohnya ponakannya, terus adiknya, terus juga ada semacam geng, dia punya geng ya yang ngumpul di semacam warteg ala-ala Jepang ya bisa dibilang, dimana dia itu ngomong juga di sini ke orang-orang yang dipercaya, sahabat-sahabatnya lah bisa dibilang di sini. Menurut gue di film ini meskipun ya flat dan nggak ada tujuan, nggak ada goal sama sekali, tapi jujur aja gue ngerasa Wim Wenders di sini tuh punya simbolisasi di beberapa scene atau bahkan beberapa barang-barang yang akan gue jelasin di sini ya. Yang pertama adalah dia makan di satu warung ramen itu terus menerus. Kayaknya sepanjang dia habis kerja dia tuh makannya di situ terus. Dia tuh jarang banget makan di tempat lain kecuali di hari Minggu ya. Kalau dilihat di film ini, itu kayaknya simbolisasi kalau semakin tua lu akan semakin malas untuk memilih atau mencoba hal-hal yang baru. Lu akan nyaman dengan hal-hal yang udah bikin lu nyaman. Terus dimana si Hirayama ini memang dia itu jarang ngobrol sama orang-orang asing ya, bisa dibilang dia hanya ngobrol sama orang tertentu. Menurut gue itu juga salah satu simbolisasi yang mengatakan kalau sebenarnya untuk hidup bahagia itu lu cuma tinggal nggak usah respon orang-orang yang lu nggak mau respon atau nggak ada kepentingan untuk lu respon. Yang mungkin ya gue anggap seperti omongan-omongan saudara atau tetangga yang menyakitkan. Itu menurut gue sebenarnya ketika kita respon, kita nggak mengurangi rasa sakit itu sendiri, tapi kita kehilangan tenaga gitu loh. Sementara rasa sakit itu tetap ada. Dan juga kalau kita nggak respon, kita save tenaga at least. Selanjutnya adalah scene ketika Takashi ini dari toko kaset, terus dia itu berusaha untuk ngejual koleksi-koleksinya Hirayama ini. Memang ada Hirayama di situ sih, yang mana dia itu merasa ini kayaknya udah nggak berharga gitu loh. Sementara buat Hirayama hal-hal seperti itu walaupun kesannya itu old, kesannya itu jadul, itu tetap dianggap berharga. Tapi satu hal juga di sini lah kelihatan kalau Takashi ini kan motifnya lebih kayak gimana sebenarnya dia itu butuh uang karena dia pengen ngajak jalan ceweknya, yang mana dia itu nggak punya uang sebenarnya. Itu kayak yang ujungnya dia akhirnya juga dikasih duit sama Hirayama. Itu kayak nunjukin kalau kayaknya tuh orang-orang zaman sekarang itu nggak pinter atau nggak wise dalam spending money ya. Tapi ya correct me if wrong sih, ini pendapat gue aja. Selanjutnya adalah moment of serendipity and tranquility ya. Ketika Hirayama ini istirahat dari jam kerjanya, dia itu melakukan fotografi pohon, dan pohon itu ada di taman ya, dimana cahaya-cahaya itu masuk lewat kanopi-kanopi, celah-celah kanopi pohon itu. Itu kayak menggambarkan kalau sebenarnya dia itu butuh kesejukan sekaligus kehangatan sih. Dan ngefoto hal tersebut atau mengabadikan momen tersebut itu kayak simbol kalau hal-hal seperti ini justru yang harus kita abadikan, karena itu yang sebenarnya manusia itu butuhkan. Dan katalis dari simbolisasi ini apalagi kalau bukan kenapa harus tukang bersih-bersih toilet ini ya, dimana sentralnya adalah orang yang bekerja di industri ini ya. Gue sempat mikir sih kenapa harus menceritakan dengan sentral seperti itu, tapi ternyata setelah itu terjawab di dimana ketika adiknya ini menjemput anaknya atau keponakan dari Hirayama ini dan meminta Hirayama untuk ketemu dengan ayahnya. Gue tuh langsung mengaitkan kayaknya itu ada hubungannya dengan toilet adalah tempat pembuangan dan Hirayama adalah orang yang terbuang ya. Tapi di sini Hirayama itu kayak pengen ngomong atau menjelaskan kalau meskipun lu terbuang, lu tuh harus menikmati dan gak cuma mensyukuri ya, tapi harus menikmati di mana lu sekarang berada gitu. Ini klise ya sebenarnya, tapi ini semacam kayak pengen menjelaskan bahwa semua yang lu alami itu ada hikmahnya. Final scene yang gue lihat adalah ketika Hirayama ini ketemu dengan mantan suami dari salah satu sahabatnya ini yang menjelaskan bahwa dia itu sepertinya akan berumur panjang dan dia harus berdamai dengan masa lalunya. Itu seolah kayak pengen ngomong ke Hirayama kalau lu harus berdamai dengan masa lalu lu. Visual di film ini sebenarnya normal aja sih menurut gue, nggak ada yang spesial. Cuma gue lebih suka di penggambaran kota Tokyo itu sendiri, dimana seperti yang kita lihat ya, kayaknya Tokyo tuh digambarkan mungkin bagus-bagus aja. Mungkin kalau Jakarta ya digambarkan SCBD
beda lah Sudirman. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih grim, ada hal yang lebih mungkin dark dari Tokyo itu sendiri, dimana di awal scene aja udah kelihatan ada homeless elderly person yang tinggalnya di taman. Dan juga beberapa dari teknologi mereka, teknologi Jepang yang kita lihat tuh kayaknya Jepang canggih banget. Ternyata di lapisan masyarakat pun masih ada yang pakai TV tabung di tahun 2023 ya. Dan juga hal lain yang menginspirasi kenapa Wayfinders ini pikiran untuk bikin satu toko yang jadi tukang bersih-bersih toilet. Selain yang gue udah interpretasikan tadi adalah ternyata emang ada satu project disebut Tokyo Toilet Project. Dan Tokyo Toilet Project ini selain untuk bikin toilet yang estetik di publik ya, tapi juga karena emang toilet-toilet di sana itu nggak banget lah kotor, gelap, dirty lah bisa dibilang. Dan terakhir, ini trivia aja. Kalau kalian beberapa waktu lalu lihat tukang parkir ya di sosmed itu bahwa Brio ke kerjaannya, di sini gue lebih kaget ada tukang bersih-bersih toilet punya mobil dan bawa mobil untuk ke kerjaannya. Oke, mungkin cukup segitu aja review film ini dari gue. Untuk skor gue kasih 8/10. Film ini flat dan nggak cocok mungkin ya bagi kalian yang suka dengan pace cepat. Tapi jujur aja film ini penuh tranquility and serendipity karena memang simbolisasi kehidupannya lumayan banyak lah di sini. Kalau mungkin gue ada salah, lu ada pendapat berbeda, bisa tulis di kolom komentar, kita bisa diskusi di situ. Kalau lu suka sama video ini, sama channel ini, please like and subscribe. Kita ketemu lagi di review film atau seri selanjutnya. Bye-bye Sobat Park.